Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 203030204043, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh, yaitu Martin Luther. Martin Luther lahir di Eisleben, Kekaisaran Romawi Suci pada 10 November 1483 dan meninggal pada 18 Februari 1546 pada umur 62 tahun. Pekerjaannya adalah seorang pastor Jerman dan pakar teologi Kristen, pendiri gereja Lutheran, gereja Protestan, pecahan dari Katolik Roma. Ia juga merupakan pelopor reformasi gereja dengan 95 dalil. Martin Luther adalah penerjemah Alkitab pertama dari Latin ke Jerman. Dia juga merupakan tokoh terkemuka untuk reformasi, di mana ajaran-ajarannya tidak hanya mengilhami gerakan reformasi, namun juga mempengaruhi doktrin dan norma budaya Lutheran serta tradisi Protestan. Martin Luther menerima gelar sarjana studi kitab suci pada 9 Maret 1508 dan menerima gelar sarjana lain di bidang Dorbock Ostenses oleh Pater Robert pada 1509. Dia menerima titel doktor teologi pada 19 Oktober 1512 dan 2 hari kemudian dia diterima menjadi anggota Senat Fakultas Teologi Universitas Wittenberg. Karyanya yang terkenal yaitu 95 tesis, Katekismus Kecil Luther, Katekismus Besar Luther, dan tentang keterbelengguan kehendak. Dalam 95 tesis, Luther mengatakan bahwa pertobatan yang diisyaratkan agar dosa-dosa dapat diampuni melibatkan pertobatan rohani dari dalam batin. Katekismus Kecil Luther dituliskan dan diterbitkan pada 1529 untuk mendidik anak-anak. Katekismus Besar Luther adalah katekismus yang dituliskan oleh Martin Luther, yang terdiri dari beberapa bagian yang berdasarkan teks-teks kanonik Kristen dan diterbitkan pada bulan April 1529. Buku ini ditunjukkan terutama untuk membantu pendeta dalam mengajar jemaat tentang keterbelengguan kehendak, yang artinya tentang ketidakbebasan kehendak, yang diterbitkan pada Desember 1525. Martin Luther sangat berjasa dalam pembuatan kitab Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Hal ini memungkinkan setiap orang dapat membaca kitab suci tanpa perlu bergantung kepada gereja dan pendeta. Adapun pemikiran dari tokoh Martin Luther, ia percaya bahwa manusia begitu tercemar oleh dosa, sampai-sampai kebaikan saja tidak akan cukup untuk menghindarkan manusia dari api neraka. Keselamatan manusia hanya akan didapat dari keimanan dan pertolongan dari Tuhan semata. Martin Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan konsekuensinya kehidupan kekal tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun diterima oleh orang yang percaya semata-mata sebagai anugerah bebas dari rahmat Tuhan melalui iman sebagai penebus dari dosa. Implementasi dari pemikiran tokoh tersebut ialah: dari tokoh tersebut mengajarkan kepada ajaran agama yang sebenarnya yang ada dalam kitab sucinya masing-masing, menumbuhkan benih-benih dari demokrasi politik, kesadaran individual akan pentingnya hak-hak politik, kebebasan individu sehingga menjadi dasar timbulnya gerakan-gerakan demokratisasi dan anti kekuasaan totaliter. Sebagaimana mestinya, kita hidup di dunia ini berbangsa dan beraneka ragam kepercayaan, keyakinan, saling bertoleransi, apapun agamanya tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.